Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sanitani dimanapun berada, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan waktu dan kesempatan ketemu lagi di channel ini untuk selalu membahas permasalahan tanaman jeruk dan cara merawat tanaman jeruk. Sahabat tani semuanya, saat ini tanaman jeruk yang ada di lahan sahabat-sahabat semua sedang berbuah ya. Dan tentunya sebentar lagi memasuki masa panen, atau bahkan mungkin sebagian sudah ada yang panen sahabat tani ya. Suatu kebahagiaan tersendiri bagi seorang petani apabila melihat tanamannya begitu subur dan berbuah lebat seperti ini. Namun terkadang kita harus kecewa apabila buah yang seharusnya sebentar lagi bisa kita panen tetapi banyak yang rontok. Nah, sahabat tani semuanya, pada kesempatan kali ini kami mencoba membahas apa penyebab dari kerontokan buah jeruk yang dihasilkan oleh tanaman kita. Simak terus video ini sampai dengan selesai. Semoga apa yang sudah kami bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sahabat tani semuanya, ada beberapa hal penyebab dari kerontokan buah jeruk pada tanaman kita. Di antaranya adanya serangan hama, adanya serangan penyakit, faktor alam atau iklim, dan juga nutrisi atau pemupukan yang sudah kita berikan. Untuk yang pertama, penyebab dari kerontokan buah jeruk kita yaitu adanya serangan hama, di antaranya lalat buah dan juga pengerek buah. Untuk hama lalat buah, hama ini paling sering menyerang pada buah jeruk yang dihasilkan oleh tanaman kita dan paling banyak merugikan pada tanaman kita dengan cara menyengat buah jeruk yang dihasilkan oleh tanaman, kemudian lama-kelamaan buah tersebut menjadi rontok. Ciri dari buah yang terserang oleh hama tersebut yaitu adanya perubahan warna kulit pada bagian buah yang diserang. Kemudian apabila kita tekan, maka buah tersebut akan mengeluarkan cairan atau mengeluarkan air. Kemudian bagaimana cara pencegahannya? Kita bisa melakukan pembersihan pada lahan kebun kita, baik itu membersihkan gulma ataupun mengambil buah-buah yang sudah rontok untuk selanjutnya kita tanam atau kita kubur. Kemudian cara pengendalian hama lalat buah ini yaitu kita bisa menyemprotkan insektisida berbahan aktif metomil, dimetoat, dan juga metadition. Untuk selanjutnya yaitu hama pengerek buah. Ciri buah yang terserang dari hama ini adanya lubang pada buah jeruk yang dihasilkan tanaman kita, dan di sekitar lubang tersebut terkadang kita dapati kotoran dari serangga pengerek buah tersebut.
Dan terkadang apabila kita buka pada buah tersebut, ada semacam serangga yang menyerupai ulat. Kemudian bagaimana cara pengendaliannya? Kita bisa melakukan penyemprotan insektisida berbahan aktif lambda-cyhalothrin, emamectin benzoat, dan juga metomil. Kemudian penyebab kerontokan buah selanjutnya yaitu adanya serangan penyakit pada tanaman kita, baik itu Phytophthora dan juga Anthracnosa. Untuk Phytophthora, penyakit ini menyerang pada bagian tanaman, baik akar, batang, ataupun cabang. Terkhusus pada penyebab kerontokan buah jeruk ini, biasanya menyerang pada percabangan atau ranting-ranting yang sedang membawa buah. Terlihat adanya ranting yang mengering atau yang membusuk. Kemudian buah pada ranting tersebut mengalami pemasakan lebih cepat dan lama-kelamaan buah tersebut menjadi rontok. Kemudian bagaimana cara mencegah penyakit Phytophthora ini? Kita bisa memisahkan percabangan yang sedang berbuah supaya tidak bertumpukan, sehingga tidak terjadi kelembapan udara di sekitar buah-buah atau percabangan yang membawa buah tersebut. Baik menggunakan penyangga ataupun kita bisa menarik percabangan tersebut menggunakan tali rafia yang kita kaitkan pada bambu yang lebih tinggi yang kita tempatkan pada posisi di tengah pohon seperti ini. Dan juga kita bisa melakukan pemangkasan pada daun yang terlalu rimbun pada percabangan yang sedang membawa buah. Kemudian bagaimana cara mengendalikan penyakit Phytophthora ini? Kita bisa menyemprotkan fungisida berbahan aktif chlorothalonil, tebuconazole, dan juga difeconazole. Kita bisa melakukan penyemprotan fungisida tersebut secara bergantian. Untuk selanjutnya yaitu penyakit Anthracnosa. Penyakit ini menyerang tanaman jeruk kita akibat dari kelembapan cuaca yang tinggi. Ciri dari buah yang terserang dari penyakit ini yaitu adanya bercak hitam, bulat, kering, kemudian mengakibatkan buah menjadi rontok. Untuk cara pencegahan penyakit ini, kita bisa melakukan seperti halnya yang kita lakukan pada pencegahan penyakit Phytophthora tadi. Kemudian untuk pengendalian atau penanganannya, kita bisa menyemprotkan fungisida berbahan aktif carbendazim, chlorothalonil, tebuconazole, dan juga azoxystrobin. Kita bisa melakukan penyemprotan secara bergantian. Untuk faktor berikutnya, penyebab dari kerontokan buah jeruk yang ada di lahan kita, yaitu faktor cuaca atau iklim, baik itu
angin yang terlalu kencang ataupun hujan yang terlalu lebat. Tanaman jeruk menghendaki lahan yang tidak terlalu kering dan juga menghendaki air yang tidak berlebih. Kemudian bagaimana cara pencegahannya? Kita bisa melakukan atau memperbaiki saluran air yang ada di lahan kita supaya apabila hujan terlalu lebat atau sering, air-air tersebut bisa cepat tuntas atau kering. Dan juga apabila di saat nanti hujan lama tidak turun atau kemarau yang terlalu panjang, kita bisa mengatur air yang ada di lahan kita dengan menggunakan sumber-sumber air yang ada di lahan kita, baik itu tandon-tandon air ataupun juga sumber air yang lain. Untuk faktor berikutnya penyebab dari kerontokan buah jeruk yaitu faktor nutrisi. Kita ketahui bersama bahwa di saat tanaman sedang berbuah, maka sebagian besar tenaganya untuk mendukung keberadaan buah-buah tersebut. Untuk itu, pemberian nutrisi yang tepat supaya tanaman tetap sehat sehingga percabangan kuat menahan beban buah yang dihasilkan oleh tanaman itu sendiri. Untuk pupuk yang digunakan pada tanaman jeruk menjelang berbuah, kita perbanyak unsur kalium dan juga unsur kalsium. Untuk manfaat dan fungsi dari pemupukan sepertinya sudah kita ulas pada video sebelumnya ya sahabat tani. Jadi untuk mempertahankan supaya buah-buah tidak banyak yang rontok, kita melakukan pemupukan menggunakan pupuk yang banyak mengandung unsur kalium dan juga kalsium, baik dengan cara penyeprairan ataupun juga dengan cara tabur atau kocor. Nah, sahabat tani semuanya, demikianlah yang bisa kami sampaikan cara mencegah kerontokan pada buah jeruk yang dihasilkan oleh tanaman kita. Semoga apa yang sudah kami bagikan ini bisa bermanfaat dan semoga tanaman atau buah dari sahabat-sahabat tani semua bisa dipanen sesuai dengan harapan. Dan selalu kami mengajak untuk terus semangat dalam bertani. Mari kita cintai profesi kita sebagai seorang petani, karena bangsa yang hebat didukung oleh pangan yang kuat, dan pangan yang kuat dihasilkan oleh petani yang hebat. Terima kasih, semoga kita semua sehat selalu, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rezekinya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sanitani.